Shalom adik-adik, selamat beribadah dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. 3G itu adalah Grow, Glow, dan Go. Grow, bertumbuh dalam firman Tuhan. Glow, bersinar seperti karakter Kristus. Dan Go, pergi bersaksi bagi Kristus. Dan Kids untuk K, konsentrasi selama beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Shalom adik-adik 3G Kids, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini Kak Gele dan Kak Mage dapat berjumpa kembali dengan anak-anak 3G Kids. Kak Gele dan Kak Mage berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Dan hari ini Kak Gele punya kabar gembira buat kita semua, karena mulai minggu depan tanggal 5 September 2021 kita akan kembali beribadah di gereja. Yeay! Adik-adik di rumah senang? Kak Mage senang? Ya, dan sampai jumpa minggu depan di ibadah 3G Kids di Gereja Sitri Pemulihan Kupang ya adik-adik. Dan sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau mengapresiasi semua anak-anak 3G Kids yang sudah setia beribadah sekalipun secara online, setia untuk menghafalkan ayat hafalan dan juga setia mengerjakan aktivitas. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita akan memulai ibadah kita hari ini dan Kak Mage akan memimpin kita di dalam doa. Mari adik-adik kita lipat tangan kita tutup mata dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini Tuhan, hingga kami bisa beribadah Tuhan. Walaupun kami ibadah secara online Tuhan, tapi kami mau bersyukur karena kami punya Allah yang begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Kami buka ibadah kami pada saat ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yeay, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Mari semua adik-adik kita bangkit berdiri. Kita gerakan badan kita, ikuti Kak Gele dan Kak Mage ya. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya melintasi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Yeay. Mari adik-adik kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa.
Bahkan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tiba saatnya adik-adik bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Mari kita tutup mata kita dan kita berdoa bagi persembahan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk sukacita memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati, biarlah persembahan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik dapat memberikan persembahan dengan membawanya ke Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam penyembahan. Kita mau menyembah Tuhan sebab Tuhan sangat amat baik bagi setiap kita. Di atas segala kemauanku, yang ku andalkan tetap kuasa-Mu. Di atas segala kemauanku, yang ku percaya hanyalah janji-Mu. Kau sanggup melakukan jauh lebih dari yang ku doakan dan ku pikirkan. Kau sanggup membalikkan buruknya keadaan agar menjadi kebaikan. Mari kita lebih sungguh lagi menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Di atas segala kemampuanku, yang ku andalkan tetap kuasa-Mu. Di atas segala kemauanku, yang ku percaya hanyalah janji-Mu. Mari kita angkat tangan bagi Tuhan kita. Sanggup melakukan jauh lebih dari yang ku doakan dan ku pikirkan. Kau sanggup membalikkan buruknya keadaan agar menjadi kebaikan, agar menjadi kebaikan.
Dia baik, Dia sungguh baik bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami mau terus meninggikan nama-Mu. Kau sanggup melakukan jauh lebih dari yang ku doakan dan ku pikirkan. Kau sanggup membalikan buruknya keadaan agar menjadi kebaikan. Ada lebih sungguh lagi. Kau sanggup melakukan jauh lebih dari yang ku doakan dan ku pikirkan. Kau sanggup membalikan buruknya keadaan agar menjadi kebaikan, agar menjadi kebaikan, agar menjadi kebaikan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dan tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Angel. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah adik-adik sudah tahu semuanya bahwa hari ini adalah ibadah online 3G Kids yang terakhir, karena minggu depan kita semua akan bersama-sama beribadah di gedung gereja Sitri Pemulihan Kupang. Siapa yang bersemangat? Kak Angel juga bersemangat adik-adik. Setelah 1 tahun kita beribadah secara online, akan tetapi minggu depan Tuhan izinkan kita semua untuk sama-sama berkumpul dalam ibadah 3G Kids di gereja. Wah adik-adik, kita patut bersyukur, tetapi adik-adik harus ingat agar adik-adik tetap mematuhi protokol kesehatan. Adik-adik tetap memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan ya adik-adik. Nah adik-adik, di minggu-minggu sebelumnya kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang luar biasa dari hewan-hewan yang luar biasa. Adik-adik masih ingat hewan apa saja? Ada semut, ada pelanduk, ada belalang, ada cicak. Dan di minggu ini kita masih akan belajar dari hewan yang sangat luar biasa. Adik-adik penasaran? Nah adik-adik, sebelum Kak Angel beritahu apa hewan itu, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita mempersiapkan hati kita biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh di dalam hati kita. Mari adik-adik semua kita lipat tangan kita, tutup mata kita, dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi kami semua anak-anak 3G Kids. Hingga saat ini Tuhan, kami telah memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Engkau menjamah hati kami Bapa, biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hati kami. Dan kami menjadi anak-anak yang semakin dekat dengan Engkau, semakin mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah adik-adik, tanpa berlama-lama lagi Kak Angel akan beritahu hewan yang akan kita pelajari pada hari ini. Hewan ini adalah hewan yang memiliki 4 kaki. Adik-adik tahu apa hewan itu? Dia memiliki 2 telinga. Adik-adik mau tahu hewan itu? Dia mirip seperti kuda, tetapi dia bukan kuda. Nah adik-adik, hewan itu adalah keledai. Nah adik-adik tahu keledai itu seperti apa? Seperti ini. Keledai ini adalah hewan yang sangat kuat loh adik-adik. Tetapi adik-adik perlu tahu bahwa di dunia ini orang mengenali keledai sebagai hewan yang menyimbolkan suatu kebodohan. Hewan yang menyimbolkan tentang keras kepala, hewan yang sangat bodoh adik-adik. Tetapi adik-adik perlu tahu bahwa hewan ini, hewan keledai ini pernah dipakai oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem sebelum Tuhan disalibkan.
Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama membaca cerita firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Adik-adik dapat membuka Alkitab dan Kak Angel akan membacakan buat adik-adik semua ya. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini sangat luar biasa. Adik-adik perlu tahu bahwa pada saat itu ketika Tuhan Yesus ingin memasuki Yerusalem, itu adalah saat dimana sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Dan ketika Tuhan Yesus ingin memasuki Yerusalem, adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus memilih hewan ini yang sangat luar biasa ini, yaitu keledai, untuk ditunggangi Tuhan Yesus saat memasuki Yerusalem. Wah, adik-adik, sangat luar biasa ya. Di momen yang sangat luar biasa ini, Tuhan memakai suatu hewan yang dunia menganggap bahwa hewan ini adalah simbol kebodohan. Tuhan memakai dia untuk melakukan tugas yang mulia, yaitu dia membawa Tuhan Yesus untuk memasuki Yerusalem, adik-adik. Nah, adik-adik, bagi dunia, keledai ini adalah hewan yang menyimbolkan tentang kebodohan. Tetapi adik-adik lihat bahwa Tuhan memakai keledai yang dianggap bodoh oleh dunia ini untuk melakukan tugas yang mulia, untuk membawa Tuhan Yesus memasuki Yerusalem sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Nah, adik-adik, jika keledai yang dianggap oleh dunia ini adalah simbol kebodohan, keledai ini adalah hewan yang keras kepala, hewan yang bodoh, dia saja bisa dipakai oleh Tuhan di momen yang sangat luar biasa. Dia membawa Tuhan Yesus memasuki Yerusalem sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Nah, bagaimana dengan kita, adik-adik? Anak-anak Tuhan yang sangat luar biasa, anak-anak 3G Kids yang sangat dikasihi Tuhan, yang diciptakan dengan mulia dan berharga. Apakah kita ini mau dipakai oleh Tuhan atau tidak? Apakah Tuhan ingin memakai kita atau tidak? Nah, adik-adik, jawabannya Tuhan ingin sekali memakai kehidupan kita, adik-adik. Tuhan menciptakan kita semua dengan tujuan yang mulia, dengan tujuan yang sangat besar di dalam hidup kita, adik-adik. Tergantung bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan. Nah, adik-adik, kita belajar dari hewan keledai ini. Dia dicap oleh dunia sebagai hewan yang bodoh, hewan yang keras kepala. Nah, adik-adik, mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak 3G Kids, dimanapun kita berada, mungkin di keluarga kita, di sekolah kita, di pergaulan kita, ada cap-cap yang diberikan kepada kita, ada identitas, ada hal-hal yang digunakan pada kita, adik-adik. Mungkin itu hal-hal yang negatif. Ada yang mengatakan bahwa mungkin kita adalah anak yang tidak berguna. Mungkin kita adalah anak yang tidak berharga. Mungkin kita adalah anak yang menjadi beban. Nah, adik-adik tidak boleh mempercayai identitas-identitas negatif yang diberikan kepada adik-adik. Sebab adik-adik semua harus ingat bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita diciptakan berharga dan kita ini ada di dunia untuk melakukan tujuan yang besar dan mempermuliakan nama Tuhan, adik-adik. Janganlah adik-adik merasa tidak percaya diri, adik-adik merasa minder dengan apa yang sudah diberikan oleh dunia, yaitu kata-kata negatif, cap-cap negatif itu, adik-adik. Tetapi kita semua harus percaya diri, kita semua harus berani, sebab Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa itu, Dia menciptakan kita, Dia menempatkan kita di dunia ini, di keluarga kita, di sekolah kita, di teman-teman kita, untuk melakukan tugas yang mulia.
Nah adik-adik, apa tugas mulia itu? Pasti adik-adik bertanya. Tugas mulia itu adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan dan memberkati sesama kita. Dalam setiap hal yang kita lakukan, pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu mempermuliakan nama Tuhan adik-adik. Dalam hal kita belajar, dalam hal kita membantu orang tua, dalam hal kita bermain game pun atau menonton YouTube, pastikan apapun yang kita lakukan itu mempermuliakan nama Tuhan adik-adik. Janganlah kita melakukan hal-hal yang menyakiti sesama. Janganlah kita melakukan hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Seperti apa? Mungkin ketika kita mendapatkan tugas kita tidak mengerjakannya. Nah adik-adik, itu tidak mempermuliakan nama Tuhan adik-adik. Sebab dimanapun kita berada, biarlah orang-orang dapat melihat bahwa wah, dia ini anak Tuhan. Dia melakukan semuanya dengan beres, dia melakukan semuanya dengan tuntas. Dan ketika orang melihat hal tersebut, orang akan berkata bahwa dia adalah anak Tuhan yang sangat luar biasa dan diberkati Tuhan. Nah adik-adik, itu adalah contoh di mana kita mempermuliakan nama Tuhan. Dan adik-adik, kita pun harus ingat bahwa kita harus memberkati sesama kita dimanapun kita berada. Memberkati sesama kita seperti menolong sesama kita, mendengarkan sesama kita. Dan adik-adik belajar untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti sesama kita. Adik-adik, sesama kita mungkin orang tua kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita, ataupun teman-teman kita. Belajar untuk mengeluarkan kata-kata yang memberkati adik-adik. Janganlah mengeluarkan kata-kata makian. Itu sangat tidak baik adik-adik. Itu sangat tidak mempermuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, selain kita harus menjadi anak-anak yang percaya diri untuk dipakai oleh Tuhan, Tuhan sangat ingin memakai kita adik-adik. Tetapi Tuhan menginginkan kesediaan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan sudah menempatkan kita dimanapun kita berada. Di keluarga kita, di sekolah, dimanapun, di teman-teman kita. Nah adik-adik, Tuhan sudah punya tujuan dimanapun kita ditempatkan. Tetapi diperlukan kesediaan kita. Apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan? Seperti yang sudah Kak Angel katakan, apakah kita mau berhati-hati dengan perkataan kita? Apakah kita mau mengerjakan segala sesuatu dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan mampu menyelesaikannya? Nah adik-adik, itu semua kembali lagi kepada hati adik-adik. Tuhan sudah punya rencana, punya tujuan di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan memerlukan kesediaan hati kita. Apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan? Nah adik-adik, belajar dari keledai. Dia bersedia untuk ditunggangi Tuhan Yesus memasuki Yerusalem. Seperti itu pun kita adik-adik, belajar menjadi anak-anak yang siap sedia. Kita memiliki hati yang siap untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Nah adik-adik, mungkin kita bisa berkata bahwa kita siap melakukan sesuatu, tetapi apakah kita sungguh-sungguh melakukannya? Nah adik-adik, itu semua kembali lagi kepada kita. Apakah kita sungguh-sungguh mau melakukan pekerjaan Tuhan, menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada, menjadi anak-anak yang mempermuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada? Ataukah kita hanya ingin melakukan apa yang kita mau, kita hanya ingin menonton hal-hal yang muncul di handphone kita, ataukah kita hanya ingin bermain tanpa memikirkan tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu mengerjakan tugas? Nah adik-adik, itu semua kembali lagi kepada kita. Mari adik-adik, kita bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang mau menjadi anak terang dimanapun kita berada, yang mau mempermuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada, dan memberkati sesama kita adik-adik. Setelah kita menjadi anak-anak yang percaya diri, kita menjadi anak-anak yang mempunyai kesediaan hati untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah adik-adik, di saat itu kita akan mendapatkan tanggung jawab yang besar. Tetapi adik-adik mungkin akan bertanya, apakah aku sanggup? Apakah aku bisa mengerjakannya? Nah adik-adik, selain kita menjadi anak yang percaya diri dan kita bersedia melakukan kehendak Tuhan, yang ketiga yang harus kita lakukan ialah kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala yang kita lakukan.
Nah adik-adik, ketika Tuhan ingin memakai kita untuk melakukan pekerjaan yang besar, pekerjaan Tuhan yang mulia, kita pun harus mengandalkan Tuhan adik-adik. Sebab jika kita berjalan sendiri, jika kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan bisa adik-adik. Tetapi adik-adik, di saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru dan kita akan semakin kuat, kita akan semakin bisa untuk mengerjakan segala tanggung jawab yang kita terima dengan baik, dengan tuntas, dan pada akhirnya akan mempermuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, sekian cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Dari hewan keledai ini kita belajar bahwa apa yang dianggap rendah oleh dunia, apa yang dianggap bodoh oleh manusia, itu bisa Tuhan pakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang mulia adik-adik. Nah, di saat Tuhan memakai kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang mulia, kita harus menjadi anak yang percaya diri, anak yang memiliki kesediaan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, dan menjadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan adik-adik, untuk ayat hafalan di minggu ini terambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Kak Angel akan membacakan untuk adik-adik semua ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan oleh kakak-kakak ya. Nah adik-adik, firman Tuhan kita sudah selesai. Adik-adik jangan lupa bahwa minggu depan di tanggal 5 September 2021 kita semua akan kembali beribadah di Gedung Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Yeay! Adik-adik, Kak Angel sangat bersukacita. Adik-adik pun pasti bersukacita. Sudah 1 tahun lebih kita beribadah secara online, tetapi Tuhan mendengar doa kita. Adik-adik, Tuhan menjawab doa kita, dan akhirnya pada minggu depan kita semua akan kembali beribadah di gedung gereja. Dan adik-adik jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari bersama-sama kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami anak-anak 3G Kids. Tuhan, kami bersyukur kami telah mendengarkan cerita firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Apapun yang kami alami pada saat ini Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada-Mu Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang melakukan apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang berani Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang percaya diri, anak-anak yang mau melakukan apa yang Engkau mau Tuhan di dalam kehidupan kami, dan anak-anak yang selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap hal yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjamah hati kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat bertumbuh di dalam hati setiap kami Tuhan. Kami semakin mengasihi Engkau dan kami bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak 3G Kids di sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau menolong bagi anak-anak yang sudah sekolah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan hikmat Tuhan dalam setiap pembelajaran yang diikuti Tuhan. Biarlah setiap pembelajaran yang diikuti ada sesuatu yang mereka ambil Tuhan, dan itu menjadikan mereka anak-anak yang memiliki masa depan yang luar biasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berikan hikmat, biarlah mereka menjadi anak-anak yang taat Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran di dalam pendidikan, di dalam sekolah mereka Tuhan. Engkau melindungi setiap anak-anak di sepanjang minggu ini Tuhan. Bagi anak-anak yang berulang tahun di sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau mengurapi mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk 1 tambahan umur yang Engkau beri bagi mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melindungi mereka Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka Tuhan. Masa depan yang terbaik sudah Engkau sediakan Tuhan. Biarlah mereka bertumbuh Tuhan, mengenal Engkau, mengasihi Engkau Tuhan di umur yang baru ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak yang sakit Bapa. Engkau memulihkan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengurapi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka mendapatkan kesembuhan Tuhan, dan
dan mereka mengalami Engkau, mereka semakin mengasihi Engkau Tuhan, dan mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi setiap orang tua dari anak-anak 3G Kids Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menolong Tuhan, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kesabaran bagi setiap orang tua anak-anak Tuhan. Biarlah Bapa, dari orang tua ini Tuhan, mereka mampu mendorong setiap anak-anak untuk setia mengiring Engkau, setia mengikuti Engkau Tuhan, dan menjadikan anak-anak 3G Kids anak-anak yang bertumbuh, mengasihi dan mengenal Engkau Tuhan. Segala beban doa dari orang tua Tuhan Engkau dengar dan Engkau jawab di waktumu yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan, 1 minggu ke depan ini ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau melindungi setiap kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan berhasil Bapa, sebab Engkau yang melindungi dan menjagai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa memelihara dan melindungi adik-adik semua. Kasih Kristus yang abadi tinggal di dalam hati adik-adik, di dalam persekutuan Roh Kudus membimbing dan mengurapi adik-adik mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Bye. Nah adik-adik, kita sudah sampai di akhir daripada ibadah kita. Kak Gele mau mengingatkan untuk minggu depan tanggal 5 September 2021 jam 10 pagi kita sudah kembali beribadah di Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kak Gele tunggu kehadiran semua anak-anak 3G Kids ya. Dan jangan lupa adik-adik pelajaran firman Tuhan kita hari ini, dan jangan lupa juga mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kak Gele juga mau mengingatkan adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalan yang ada di bawah ini. Nah, ibadah 3G Kids kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. God bless you and we love you. Bye-bye.